saya hari ini akan nyebrang Danau Sentani ke Pulau Yoboy. Ada desa Yoboy di Pulau Yoboy sana itu. Nah, saya akan menyeberang. Ini saya berada di dermaga Yahim. Emang satu-satunya dermaga buat akses ke Pulau Yoboy. Ya, jaraknya nanti dari dermaga Yahim ke Pulau Yoboy ini sekitar 20 menit aja. Ayo kita ke sana. Yeay, perjalanan saya dimulai menyeberangi Danau Sentani, danau terluas di Papua. Danau ini memiliki luas sekitar 9.360 hektar dan berada di ketinggian 75 mdpl. Sentani memiliki arti kata "di sini kami tinggal dengan damai". Nama Sentani sendiri pertama kali disebut oleh seorang pendeta Kristen ketika melaksanakan misionaris di wilayah danau ini pada tahun 1998. Kapal boot saya sudah tiba di desa Yoboy. Saya langsung disuguhi dengan rumah apung cat warna-warni. Ini menjadi salah satu daya tarik desa Yoboy sebagai desa wisata. Di sini saya menemui pejabat desa, yakni Peter. Ia sebagai ketua RW yang akan mengajak saya mengarungi luasnya desa Yoboy dan memperkenalkan sistem ketahanan pangan yang mereka buat di desa Yoboy. Yoboy ini hanya mencari ikan dengan sagu. Jadi itu saja. Jadi nokok kalau mau ke sagu nokok. Kalau mencari ke danau ya ikan. Oke. Jadi nanti kalau misalnya sudah mencari sagu, terus nanti sagunya diolah untuk sendiri atau nanti dijual juga? Ya dia olah dijual untuk membiayai anak sekolah untuk kebutuhan rumah tangga. Sama juga dengan ikan. Dengan ikan seperti juga itu, sama. ya? Nah, ngomong-ngomong anak sekolah nih, tadi saya pas dari sana ke sini menyeberang Danau Sentani. Tadi saya juga lihat anak sekolah naik perahu. Emang sehari-hari berarti anak sekolah naik perahu seperti itu? Ya, anak sekolah ini kalau SD di sini, PAUD dengan SD di sini. Kalau SMP, SMA, perguruan itu tinggi itu di kota. Oh, jadi harus nyebrang udah Ya, mulai yang menyeberang dari gitu ya? perahu ke sana, perahu motor. Oh, Kalau siang dia balik. kalau siang dia balik lagi. Nah, Pak Peter, kalau di sini kan juga terkenal ada ulat sagu gitu. Ya. Nah, itu apa ya? Ada musimnya atau setiap hari pasti ada atau seperti apa? Kalau ada musim. Oh, ada musim juga. Sekarang ini bulan Oktober ini kita mau bikin festival ulat sagu. Oh iya, festival ulat sagu. Oh, tanggal 26 bersama dengan kongres sama. Berarti emang istimewanya Kampung Yoboy ini adalah ulat sagunya. Ulat sagu. Jadi tahun ini kita mau bikin festival ulat sagu. Oh, dan itu disupport sama pemerintah juga, didukung sama pemerintah juga? Ini masyarakat sendiri yang melakukan pemerintah. Kalau pemerintah datang ya kita bisa ini. Tapi ini sekarang masyarakat sendiri yang mereka mengangkat. Setiap tahun. Setiap tahun ada festival ulat sagu. Dalam festival ulat sagu ini ada masyarakat ini mengangkat itu tamang gizi juga. Tamang gizi terapung ini. Tamang gizi Terapung. Apa ini? Ini tamang gizi sayur-sayuran, sayur sawi, kol dan segala macam sayur-sayuran. Ini tempatnya ya berarti ya Pak? Ini ya tempatnya. Jadi masyarakat semua masuk terjun ke dalam ke dusun ini. Mereka bawa ini tanah mau bikin ini. Selesai berkeliling desa Yoboy, saya diajak trekking ke hutan sagu. Untuk masuk ke dalam hutan sagu, saya harus berjalan kaki terlebih dahulu sejauh 1 km di atas papan yang sudah dibuat oleh warga sekitar. Stop. Ini bawa apa nih? Ulat sagu. Ulat sagu? Wah, pas banget nih. Aku lagi nyari-nyari ulat sagu. Ternyata ada yang bawa ulat sagu. Mau lihat nggak? Boleh lihat ya, Kak? Ya. Nah, tuh. Ini fresh from the oven alias baru banget diambil dari pohonnya berarti ya? Oke, Kak. Aku boleh nyobain nggak? Boleh. Boleh ya?
Penasaran dengan khasiat dan rasa ulat sagu, saya memberanikan diri untuk mencobanya. Kalau ulat sagu ini kalau misalnya nggak cocok, dia akan menimbulkan alergi di badan yang makan, kayak misalkan begak-begak atau gatal-gatal gitu ya. Kak, jangan yang besar, yang kecil aja. Nah, ini saya mau coba ini. Ini cara makannya gimana, Kak? Makan aja. Makan biasa. Ya, punya aja, langsung punya. Punya nasi semua. kan. Kayak punya pisang-pisang. Gitu ya. Makan aja, makan. Makan. Enak. Lagi. Enak. Macam susu tuh. Iya. Saya nambah nih, karena ternyata ini gizinya juga banyak ya. Gizi banyak. Proteinnya Vitamin gede ya? banyak. Gede. Lebih gede lagi. Punya dulu. Enak. Makasih, Kak. Aku mau ke sana lagi ya. Ya, silakan. Rasanya memang agak sedikit amis dan juga pahit di palung lidah. Namun protein yang tinggi membuat saya percaya diri untuk mencobanya kembali. Kami kembali mengarungi hutan sagu. Di tengah perjalanan, kami melihat ada beberapa warga lokal yang wira-wiri di tengah hutan. Ini merupakan remaja-remaja desa Yoboy yang memang memiliki kebiasaan untuk membuat sagu di tengah hutan. Tugasnya pun berbeda-beda. Ada yang mengupas sagu, ada pula yang meramas sagu. Siap. Baiklah. Gimana, Pak? Mari Sana, Pak. kita jalan. Lihat ya, ibu ramas. Mari. Setelah berjalan cukup jauh dan bertemu dengan warga lokal, yakni remaja-remaja kampung Yoboy, akhirnya saya bisa bertemu dengan mama-mama dan juga Pak C yang sedang membuat sagu secara tradisional. Merasa sangat beruntung bisa melihat langsung proses pembuatan sagu secara tradisional oleh masyarakat kampung Yoboy. Setelah melewati hutan sagu tadi ada sekitar 420 meter. Terus kita ketemu sama mama-mama yang di sini lagi ngeramas ya, Mas. Ngeramas apa namanya, Mas? Ngeramas sagu. Jadi ini tadi awalnya pohon sagu ditebang, terus dikulitin. Setelah dikulitin baru parut. Nah, setelah diparut jadilah kayak gini. Nah, setelah diambil, diramas, jadilah santan. Santan ini nanti jadi sagu. Saya mau ikutan. Ini gini-gini aja ya, Mas? Iya. Proses pembuatan sagu secara tradisional terus dilestarikan oleh masyarakat Yoboy. Ini dinilai bisa untuk membantu perekonomian masyarakat Yoboy. Selain nantinya akan dijual ke pasar, sagu ini juga dikonsumsi oleh masyarakat Yoboy sendiri. Ini dia pohon sagu yang sudah dikulitin. Setelah itu mereka akan diparut dan juga diramas oleh mama-mama. Hasilnya baru nanti akan dijual ke pasar. Nah, padahal untuk membuat sebuah sagu itu memang perjalanannya cukup panjang begitu ya. Nah, mereka biasanya dalam satu karung itu ada 15 kilo dijual ke pasar yang ada di Sentani sana, harus melewati danau terlebih dahulu. Itu dijual hanya berlaku 200.000 saja. Mengeluh sih, tapi mereka mau bagaimana lagi. Padahal sagu di hutan atau di desa Yoboy ini menjadi satu-satunya yang masih tersisa di Papua, menjadi andalan di Papua agar kita bisa menikmati makanan khas Papua yakni sagu. Mama ikut lagi, Mas. Yeah.